Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 langkah. Episode 31. Teganya. Memang kebangetan Nora memukul lengan putranya. Aku sudah beberapa kali kasih tahu Vira kalau aku akan percepat pernikahan, tapi Syafira tidak percaya. Ya sudah, aku buat saja settingan yang seperti ini. Vino tersenyum. Tega banget sih kamu ngerjain calon istri seperti ini. Nora menang putranya dengan tatapan tidak suka. Begitu mengetahui bahwa Vino ingin percepat pernikahannya dengan Vira, Nora tidak keberatan. Namun ia sempat berdebat dengan putranya ketika mendengar keinginan Vino yang ingin menikahi Syafira secara rahasia tanpa diketahui oleh calon istrinya. Setelah melakukan perdebatan cukup lama, akhirnya Nora dan Andro menerima keinginan Vino dan menyampaikan hal ini kepada calon besannya. Aku sudah beberapa kali katakan dengan Vira kalau aku akan percepat pernikahan, tapi Vira malah bilang Mas bohong. Bahkan Vira menantangku kalau sempat aku benar percepat pernikahan, dia akan nurut. Vino tersenyum. Ada-ada aja kalian ini. Nora tertawa ketika mendengar cerita yang disampaikan oleh Vino. Karena alasan ini Mi, aku lebih baik memberikan kejutan untuk Vira. Buat baju pengantin kalian saja, itu hanya 4 hari. Perancang busana yang lain pasti menolak. Namun karena Tante Eka yang merancang perancang busananya, dia tetap menyanggupi pembuatan kalian gaun pengantin, walaupun dalam waktu 4 hari. Nora gemas sendiri ketika menceritakan hal ini kepada putranya. Aku tidak memaksa Tante Eka harus siapkan gaun pengantin dalam waktu 4 hari. Gaun pengantin yang ada di butiknya saja tidak apa. Terserah model seperti apa. Yang pasti cocok di tubuhku dan di tubuh calon istriku. Yang pasti gaun yang dipakai calon istriku menutup aurat. Vino tersenyum tanpa merasa bersalah karena sudah membuat orang-orang kewalahan karena ulahnya. Laura menarik nafasnya dengan panjang dan kemudian menghembuskannya secara perlahan-lahan. Vino tahu kalau hubungan keluarga kita dan keluarga Pipi Habibie itu begitu sangat dekat. Meskipun kita tidak memiliki hubungan apapun dengan mereka, namun rasa kekeluargaan yang kita miliki sudah seperti saudara. Mami mengenal Mimi Arumi sejak mulai Mami masuk kuliah hingga sampai sekarang. Mami terus bersahabat dengannya, sedangkan Papi begitu sangat baik hubungannya dengan Pipi Habibie. Mi, kalau masalah itu Mimi nggak perlu ceritakan. Aku sudah tahu semua. Vino tersenyum menjahili maminya. Kamu ya, meskipun sudah mau nikah, tapi usul tetap saja tidak hilang-hilang. Nora membesarkan matanya. Vino tertawa dan memeluk maminya. Mami kecil-kecil tapi galak. Jangankan aku, papi saja takut sama mami. Vino tersenyum. Vino mengetahui bagaimana kisah hidup papinya. Kehidupan papinya baru berubah menjadi baik ketika mengenal maminya. Nora tertawa saat mendengar ucapan putranya. Di rumah ini, dirinya begitu ditakuti oleh 3 pria bertubuh tinggi dan besar, yang tidak lain adalah suaminya dan kedua putranya. Setelah kalian menikah, Mami ingin hubungan keluarga kita menjadi lebih baik lagi. Mami tidak ingin sampai hal buruk terjadi dengan rumah tangga kalian nanti. Kamu tahu seperti apa Vira? Wataknya keras. Bisa dikatakan sifat Vira tidak sama seperti sifat Mimi Arumi. Vino harus sabar membimbingnya, memberikan berbagai macam pengertian untuknya. Sebagai seorang laki-laki, Vino adalah imam di dalam rumah tangga. Vino yang harus mengatur istri. Mami dan Papi sangat menyayangi Vira. Dia sudah seperti anak kandung kami sendiri. Mami tidak ingin suatu saat nanti Vira menangis dan mengadu kepada Mami tentang kamu yang sudah menyakitinya. Nora memberikan penekanan kepada putranya sebelum putranya mengucapkan ijab kabul besok. Vino tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Aku sangat mengenal Vira Mi. Vira orangnya memang keras dan teguh dengan pendiriannya. Namun, apa yang dilakukannya itu berdasarkan hati nuraninya. Apa yang dilakukannya, dia tahu apa yang diperjuangkannya. Dia akan perjuangkan yang benar. Vira memiliki hati yang begitu sangat baik dan juga tulus. Hal ini membuat aku sangat mengagumi dan mencintainya. Dalam dirinya tidak ada kesombongan, meskipun dia begitu sempurna.
Aku tidak menyalahkan Vira dengan apa yang terjadi pilihannya. Kemarin aku juga sudah cerita ke Vira mengenai pekerjaannya. Aku meminta Vira untuk tidak melanjutkan pekerjaan menjadi pengacara. Vino berkata dengan raut wajah yang serius. Apa Vira mau meninggalkan profesinya itu? Papi juga menginginkan agar Vira tidak melanjutkan pekerjaannya. Namun sampai sekarang, belum ada yang mampu membujuk Vira agar mau mengurus perusahaan saja. Nora memandang Vino. Syukurnya Vira nurut sama aku, dan dia mau meninggalkan profesinya dan mengurus perusahaan papi dan juga perusahaan pipi Habibi. Alhamdulillah, ada pawangnya Vira. Kalau tidak, kita semua bakalan pusing dibuat dia. Nora tertawa. Vino tertawa ketika mendengar ucapan maminya. Jadi ingat ya pesan mami, jangan sampai rumah tangga kalian ada masalah. Sebenarnya dalam suatu rumah tangga, perkelahian, pertengkaran itu hal yang biasa. Yang namanya pasangan suami istri pasti ada pertengkaran. Mami dan papi juga seperti itu. Terkadang terjadi keributan kecil. Namun semua itu tidak harus dijadikan suatu permasalahan yang sengaja dibesar-besarkan. Kita harus saling mengalah dan memahami. Ini yang terpenting. Nora tidak ada henti-hentinya menasihati putra sulungnya. Vino mengambil tangan maminya dan mencium tangan wanita yang melahirkannya. Ditatapnya wajah cantik maminya. Hingga sampai sekarang wajah maminya terlihat masih sangat muda dan bahkan tampak seperti kakaknya sendiri. Mamiku yang cantik, aku bukan anak kecil lagi. Aku sudah dewasa, Mami. Insya Allah, aku akan bina rumah tanggaku dengan baik. Aku akan membimbing istriku dan menjadi seorang ayah yang baik untuk anak-anakku. Kalian adalah panutanku. Berada di rumah ini seperti surga bagiku, dan aku akan menciptakan hal yang sama di rumahku nanti. Nora meneteskan air matanya ketika mendengar ucapan putranya. Ia menangis dan memeluk Vino. Mami percaya itu, nak. Mami yakin Vino akan menjadi suami yang baik. Mami sangat menyayangi kalian. Melihat kalian bisa menikah seperti ini, Mami sangat bahagia. Nora menangis memeluk tubuh putranya yang tegak berisi. Aku janji, Mi, laki-laki sejati tidak akan ingkar janji. Vino tersenyum. Mengapa lama sekali sayang mengantarkan bajunya? Andro membuka pintu kamar putranya. Ia melihat istri anaknya yang sedang duduk di tepi tempat tidur. Lagi ngomong sama Vino, Mas. Nora tersenyum. Andro masuk ke dalam kamar dan duduk di samping istrinya. Apa sudah dihafal naskah yang akan kamu ucapkan besok? Ini sedang dihafal, Pi. Vino mengangkat kertas di tangannya. Bagus. Saya mengucapkan ijab kabul, kamu jangan panik. Kamu harus tenang. Kalimat yang kita ucapkan sangat pendek, namun saat mengucapkannya terasa begitu sangat berat dan memikul beban. Andro tidak ada henti-hentinya memberikan arahan untuk putranya. Menjelang hari pernikahan putranya, Andro cukup panik. Pria yang memiliki rambut putih itu sangat mencemaskan putranya bila putra tidak bisa mengucapkan ijab kabul dengan satu kali tarikan nafas. Iya, Pi. Vino tersenyum. Aku tidak bisa membayangkan seperti apa besok ketika Vira mengetahui ini. Andro memandang putranya. Hahaha, Vira pasti senang, Pi. Vino tersenyum. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.